Endrekang, Sulawesi Selatan. Ribuan massa yang mengatasnamakan Aliansi Masyarakat Lingkar Tambang kembali menggelar aksi demonstrasi Jilid 5 sebagai bentuk penolakan tegas terhadap rencana pertambangan emas di wilayah mereka. Aksi tersebut berlangsung di depan gedung DPRD Kabupaten Endrekang, Rabu 24 Desember 2025. Dalam aksi ini, massa menuntut agar Kementerian ESDM segera mencabut izin usaha pertambangan atau IUP milik CV Hadap Karya Mandiri yang dinilai tidak sejalan dengan aspirasi dan kepentingan masyarakat Lingkar Tambang. Ribuan warga dari 4 desa dan 1 kelurahan turun langsung ke jalan. Aksi ini disebut sebagai sejarah demonstrasi terbesar di bumi Masen Rempulu. Massa aksi berasal dari berbagai lapisan masyarakat, mulai dari anak-anak, pemuda, hingga kalangan lanjut usia. Seluruh peserta aksi menunjukkan kekhawatiran dan ketakutan yang sama apabila tambang emas tetap dipaksakan beroperasi tanpa mempertimbangkan dampak besar yang berpotensi terjadi. Koordinator lapangan aksi, Sul. Sebesar-besarnya dilakukan oleh pihak investor untuk mengelola, menjadikan tambang emas. Apakah dampak yang potensi akan terjadi, yang menjadi ketakutan dari para masyarakat, apakah di kemudian hari itu tidak akan terjadi? Dalam orasinya menegaskan bahwa masyarakat secara tegas telah menolak kehadiran tambang emas. Warga menolak pembebasan lahan dan tidak menginginkan aktivitas pertambangan di wilayah mereka. Namun, menurutnya, pemerintah daerah dan DPRD Kabupaten Endrekang terkesan mengabaikan aspirasi tersebut, padahal masyarakat sangat berharap pemerintah dan legislatif dapat menjadi garda terdepan dalam memperjuangkan suara rakyat. Ia menegaskan bahwa aksi turun ke jalan ini telah dilakukan untuk kelima kalinya dengan satu tuntutan utama, yakni pencabutan IUP CV Hadap Karya Mandiri serta pengusiran investor tambang dari bumi Masen Rempulu. Masyarakat menyatakan bahwa kehidupan mereka yang bergantung pada sektor pertanian dan peternakan sudah mencukupi dan tidak membutuhkan kehadiran tambang emas yang justru berpotensi merusak lingkungan dan tatanan sosial. Kami sebagai masyarakat dari 4 desa dan 1 kelurahan tentu sangat kecewa atas ketidakpedulian pemerintah daerah dan legislatif terhadap aspirasi masyarakat yang seolah-olah terabaikan dan tidak diakomodasi sebagaimana yang diharapkan masyarakat Lingkar Tambang. Masyarakat, karena perlu kita ketahui bersama bahwa satu cincin pernikahan saja itu membutuhkan 20 ton limbah kawan-kawan sekalian. Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa penolakan warga memiliki dasar yang kuat, mulai dari potensi kerusakan lingkungan, pencemaran udara, pencemaran air, dampak sosial, hingga keberadaan 2 situs cagar budaya di wilayah tersebut. Jadi saya begini, kasih selesaikan dulu saya menyampaikan kita, baru kita bisa telaah. Ya, bagaimana kita komunikasi kalau komunikasi satu arah saja? Langsung ke substansi. Kita katakan bahwa kami tidak mengagendakan rapat. Saya katakan bahwa seluruh surat itu telah kita beritahu kepada anggota DPR untuk dimasukkan masukannya. Untuk apa? Itu sesegera mungkin bisa kita kirim. Setelah selesai dikirim, maka akan kami lakukan konsultasi berjenjang terkait tuntutan itu. Selesai dilakukan konsultasi berjenjang terkait itu karena tujuan kita bersama itu adalah bersama dengan kita semua untuk bagaimana tambang itu tidak beroperasi di Kabupaten Endrekang. Setelah kita lakukan nanti konsultasi berjenjang terkait regulasi-regulasi yang ada, baik di provinsi, baik di ESDM dan sebagainya terkait dengan izin tambang itu, baru kita lakukan komunikasi. Jika ada dalam tuntutan kita yang tidak bisa diterima oleh kementerian atau dinas di provinsi. Selain itu, penolakan warga juga telah disampaikan secara resmi melalui surat pernyataan bermaterai dan bertanda tangan yang telah diserahkan kepada pihak eksekutif dan legislatif.
Masa aksi juga menyoroti dugaan berbagai pelanggaran administratif dan prosedural yang dilakukan oleh pihak perusahaan. Di antaranya adalah izin lingkungan yang telah kedaluarsa, tidak adanya sosialisasi kepada masyarakat, tidak dimilikinya RKAB, serta belum adanya kajian mitigasi dampak lingkungan yang memadai. Oleh karena itu, masyarakat menilai bahwa pemerintah daerah dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Nrekang seharusnya bersikap tegas menolak aktivitas pertambangan tersebut dan mendorong pencabutan IUP oleh Menteri ESDM melalui dukungan penuh dari unsur eksekutif dan legislatif. Dalam pernyataan penutupnya, Koordinator Lapangan menegaskan bahwa masyarakat tidak akan pernah berhenti menyuarakan penolakan hingga IUP CV Hadap Karya Mandiri benar-benar dicabut. Investor ini adalah bukan tanah daerah, bukan aset daerah, dan bukan tanah negara. Itu murni adalah tanah masyarakat. Nah, masyarakat yang hadir di sini adalah masyarakat yang tidak terbang. Mereka menolak. Dan tuntutan kami hari ini adalah cabut izin usaha pertambangan CV Hadap Karya Mandiri dan usir investor di Kabupaten Nrekang. Ia juga memperingatkan agar aspirasi rakyat tidak terus diabaikan karena kejenuhan masyarakat dapat memicu reaksi yang tidak diinginkan di kemudian hari. Kami tidak akan berhenti menggaungkan penolakan sampai IUP CV Hadap Karya Mandiri dicabut. Jangan salahkan masyarakat jika bertindak lebih keras ketika mereka merasa tidak lagi memiliki wakil rakyat yang benar-benar menjadi ujung tombak perjuangan aspirasi mereka, tegasnya. Izin permohonan maaf kepada kita kalau kita merasa saya tidak menghargai kita. Tapi silakan disampaikan di poin mana saya tidak menghargai kita. Saya kasih tahu rekomendasi itu saya komunikasi dengan yang bicara waktu itu. Nanti kita sepakati satu kali rapat dan kita semua atau kita bagi komisi per komisi. Tapi yakin dan percaya bahwa kurang lebih poin utamanya itu seperti itu. Ketika kita sudah lakukan perjuangan pada sektor konsultasi dan pesuratan itu dan tidak tembus, baru kita lakukan lagi langkah-langkah apa setelah itu. Itu maksud saya. Kenapa saya katakan begini, persuratan itu diketahui oleh seluruh anggota DPR? Karena kenapa? Sebuah pemikiran anggota DPR yang akan dituangkan ke dalam rekomendasi itu ketika mereka kirim, tidak akan ada yang kita tolak.